Baik, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pada hari ini saya coba untuk melanjutkan yang kemarin. Jadi kemarin saya sudah menjelaskan terkait dengan peraturan internasional, kemudian hubungan negara bendera dengan badan klasifikasi seperti itu ya, dan juga konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia seperti itu. Nah, untuk hari ini sebenarnya saya coba menjelaskan tentang peraturan nasional yang untuk kapal. Jadi untuk kapal itu ada pada prinsipnya ada yang peraturan untuk internasional dan juga ada yang peraturan nasional. Jadi tidak semua kapal itu harus mengikuti peraturan internasional. Seperti itu. Jadi kapal-kapal domestik atau kapal-kapal yang hanya melakukan perjalanannya di domestik, misalnya Jawa ke Sumatera, Jawa ke Papua, Jawa ke Ambon, gitu ya. Itu adalah mengikuti peraturan nasional. Jadi tidak harus mengikuti peraturan internasional. Nah, ini salah satu peraturan nasional, yaitu peraturan Menteri Perhubungan gitu ya. Jadi kalau saudara lihat di sini ada peraturan Menteri Perhubungan, gitu ya. Nomor PM7 tahun 2013. Nah, ini dalam PM7 tahun 2013 itu disebutkan bahwa ada kewajiban klasifikasi bagi kapal berbendera Indonesia. Jadi semua kapal yang berbendera Indonesia itu diwajibkan untuk dikelaskan. Ya, jadi seperti itu. Jadi negara bendera, jadi kalau misalnya ada kapal yang menggunakan bendera Indonesia, maka kapal tersebut itu wajib untuk dikelaskan. Nah, kemudian berikutnya ada juga perubahan di sini. Jadi ada perubahan. Jadi ada amandemen. Jadi kalau saudara lihat ini kan ada perubahan peraturan. Yang dulunya adalah tentang kewajiban klasifikasi bagi kapal Indonesia pada badan klasifikasi. Nah, kalau sebelumnya ini pada PM7 tahun 2013 itu ada kewajiban bahwa kapal itu harus mengikuti Biro Klasifikasi Indonesia. Harus mengikuti Biro Klasifikasi Indonesia. Tetapi sejak kemudian ada amandemen ini, yaitu PM 61 tahun 2014, ini ada perubahan. Di sini dikatakan BKI menjadi sebuah pilihan. BKI itu adalah pilihan, bukan kewajiban untuk menggunakan Biro Klasifikasi Indonesia. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat di dalam ketentuan PM nomor 61 tahun 2014, ya, jadi di sini katakan, ya, klasifikasi kapal berbendera Indonesia dalam pasal 2 ini. Jadi pada pasal 2 ini disebutkan, ya, kapal berbendera Indonesia jenis dan ukuran, ya, jenis dan ukuran tertentu. Ini dikatakan wajib. Jadi wajib diklasifikasikan pada badan klasifikasi. Nah, kriterianya ada, yaitu di sini dikatakan adalah ukuran panjang antara garis tegak depan dan belakang itu adalah 20 meter. Jadi ukuran panjangnya
minimal 20 meter itu harus diklasifikasikan. Di sini 20 meter atau lebih. Jadi minimal adalah 20 meter. Kemudian tonase kotor atau GT itu adalah 100 GT atau lebih. Ya. Jadi aturannya begitu. Nah, di sini dikatakan lagi atau yang dengan tenaga penggerak utamanya itu adalah 250 PK atau lebih atau 250 horsepower atau lebih. Nah, kalau kita ini biasanya kan kapal tugboat, ya. Kalau menggunakan kapal tugboat itu kan kapal yang mungkin GT-nya itu kan kecil ya. Ini kan GT-nya kecil. GT kecil tapi power besar karena untuk tunda. Sehingga walaupun misalnya GT-nya itu tidak di atas 100, tidak 100 ya, kurang dari 100, tetapi engine-nya di atas 250 atau 250 atau lebih, maka kapal tersebut diwajibkan untuk dikelaskan. Nah, kemudian dalam pasal 10 ini, ya, dalam pasal 10, ya, terus saya lihat, ya, itu ada ketentuan seperti ini. Ya. Peraturan pada pasal 2 itu tidak berlaku bagi kapal penangkap ikan dan kapal kayu yang dibangun secara tradisional. Jadi maksudnya adalah kapal penangkap ikan dan kapal kayu yang dibangun secara tradisional. Tapi kapal ikan yang dibangun secara tradisional berarti termasuk kapal kayu yang dibangun secara tradisional. Kalau kapal itu dibangun secara modern, kapal ikan, penangkap ikan dibangun secara modern, berarti harus diklasifikasi. Jadi seperti itu ya aturannya. Ini peraturan nasionalnya seperti itu. Nah, kemudian untuk implementasi Marpol 7378, jadi Marpol itu kan Marine Pollution ya, itu tentang dituang dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 29 tahun 2014. Yaitu tentang pencegahan pencemaran lingkungan maritim. Ya. Di sini dikatakan ada tentang ketentuan, ya termasuk single hal itu dicabut dan tidak berlaku itu diatur dalam aturan tersebut. Jadi single hal ini dicabut ya dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi banyak sekali peraturan-peraturan itu yang kemudian dituangkan dalam peraturan menteri ya, untuk implementasi dari peraturan yang ada. Nah, ada lagi yaitu tentang pengukuran kapal ya. Nomor PM nomor 8 tahun 2013. Jadi dari Menteri Perhubungan juga. Peraturan Menteri Perhubungan. Nah, ini kalau saudara lihat, ya, ini kan kalau dalam internasional kita namakan Plimsoll Line, ya, Plimsoll Line atau Plimsoll Mark, ya, itu nama orang Plimsoll, ya. Nah, untuk garis muat kapal di daerah pelayaran kawasan Indonesia, itu bentuknya seperti ini. Ya. Ada R dan ada I di sini. R ini adalah Republik Indonesia, bukan Badan Klasifikasi RINA atau yang lain, tetapi RI ini adalah Republik Indonesia. Jadi dijelaskan dalam nomor KM 3 tahun 2005 tentang lambung timbul kapal atau load line. Tetapi untuk daerah pelayaran Indonesia bentuknya hanya seperti ini, sederhana ya. Karena di tempat kita tidak ada dingin ya, daerah dingin, daerah sangat dingin seperti di North Atlantic, sehingga kalau kita lihat kan hanya 2 garis seperti ini, ya 2 garis. Nanti akan saya jelaskan kenapa seperti itu.
Nah, Plimsoll line ini akan saya jelaskan. Jadi kalau kita lihat, ya, apa namanya, air itu, nilai densitas air itu, densitas tahu ya, massa jenis air ya, atau massa jenis air, itu akan memiliki nilai berbeda, gitu ya. Yaitu air, misalnya air tawar dan air laut itu memiliki nilai densitas yang berbeda atau massa jenis yang berbeda. Atau massa jenis yang berbeda. Pertanyaan saya, air tawar dengan air laut, massa jenisnya itu besaran mana? Air tawar. Air tawar, Pak. Air tawar massa jenisnya lebih besar. Iya, Pak. Iya. Coba dicek googling coba di internet. Massa jenis air tawar dengan air laut, massa jenis air tawar berapa? 1,025, Pak. Ada yang tahu? Kira-kira? 1,025, Pak. Air tawar. Air tawar 1,026 atau 28. Air tawar. Satu, Pak, satu. Satuannya? Satuannya apa? Gram per sentimeter kubik, Pak. Gram per sentimeter. Gram per sentimeter kubik. Sorry. Gram per sentimeter kubik. Kalau air laut? 1,025. 1,026. Berarti besaran mana? Besaran Air mana laut, massa Pak. jenisnya? Air laut, Pak. Jadi massa jenis air tawar itu lebih kecil dibanding massa jenis air laut. Nah, kalau saudara lihat tadi di Plimsoll mark, ya, Plimsoll marknya ini, ya, Plimsollnya ini kan sederhana ya, hanya begini kemudian begini ya, ya. Oke, ya hanya dua saja. Kenapa begitu? Akan saya jelaskan. Jadi Plimsoll mark itu sebenarnya mengidentifikasi, ya, Plimsoll mark itu, ya, ini kan ada begini ya. RI itu yang mengeluarkan sertifikat nanti. Nah, ini biasanya adalah fresh waters, air tawar, dan ini adalah sea waters ya, air laut ya. Air laut. S, saya kasih kode S. Nah, kalau kita bicara di badan kapal, gitu ya. Ya, di badan kapal ya. Ini ada bundar di sini. Ini adalah F, W, fresh water, dan ini adalah sea water. Oke, gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau fresh water, dia kemungkinan dengan berat yang sama itu ada di atasnya sea water garisnya. Kenapa kok bisa terjadi begitu? Ini saya jelaskan. Masih ingat massa jenis itu sama dengan apa sih? Tadi gram per sentimeter kubik ya, atau kilogram per meter kubik. Rho sama dengan berapa? Apa per apa? Massa per volume, Pak. Massa dibagi Volume. sorry. Massa dibagi volume. Ya, massa dibagi volume. Oke, ini saya hapus ya. Ini clear ya, ini biar tidak mengganggu. Jadi Rho sama dengan massa dibagi dengan volume. Maka satuannya kan bisa gram per sentimeter kubik atau kilogram per meter kubik. Ya, baik. Rho kali V
sama dengan massa ya, sama dengan massa. Massa ini adalah asumsinya adalah massa dari kapal ya, atau beratnya kapal. Massa ya, kalau berat nanti dikalikan G. Oke. Nah, coba kita breakdown volume itu sama dengan apa? Massa jenis dikalikan dengan L panjang kapal, dikalikan dengan lebar kapal, dikalikan dengan draft, atau ini kan syarat air ya, dikalikan dengan koefisien blok bentuk kapal. Ini blok koefisien ya, blok koefisien. Sama dengan massa kapal. Massa kapal. Nah, kalau massa jenisnya itu kecil, ya, massa jenisnya itu turun. Jadi kalau kita lihat nilai L ini konstan, nilai B itu juga konstan. Nilai CB juga konstan. Sehingga ini tidak berubah, L, B, dan CB tidak berubah. Jadi kalau massa jenisnya itu kecil, agar massa jenisnya itu kecil misalnya, agar M-nya itu konstan, massanya konstan, maka draftnya akan naik. Paham ya? Iya, Pak. Jadi yang tercelup jadi naik. Oke. Nah, demikian juga sebaliknya. Kalau massa jenisnya itu naik, maka nilai T-nya pun akan semakin turun. Sehingga kalau saudara lihat, makanya posisi dari Plimsoll mark itu, kalau kita lihat di sini, sea water-nya itu di bawah dibanding cross water. Sebenarnya indikatornya seperti itu. Ya. Jadi dasarnya seperti itu. Nah, makanya kalau misalnya kita di Plimsoll line itu kan banyak garis ya. Jadi kalau saudara lihat itu kan Plimsoll line di sini ya. Ini bisa saja KI yang issued sertifikat bisa KI, kemudian biasanya di sini itu banyak garis ini. Banyak garis ini, ada garis di sini, ada garis di sini. Nah, ini ada garis ya. Ini misalnya fresh water, kemudian ada tropical fresh water misalnya. Ini adalah sea water pada tropis. Misalnya ini winter dan North Atlantic winters. Atau winter North WNA biasanya. Winter pada North Atlantic. Jadi ini bisa aja winter pada North Atlantic. Nah, karena semakin ke sini itu sebenarnya nilai density-nya, nilai rho-nya itu semakin besar. Semakin besar. Sehingga dengan berat yang sama, massa yang sama kapal itu, maka mereka akan ininya draftnya semakin turun. Jadi kalau misalnya ini adalah lunas kapal gitu ya. Ini lunas kapal gitu ya. Ini lunas kapal. Maka ini adalah garis airnya, maka akan semakin turun seperti ini. Batas draft itu maksimum kan di sini ya. Jadi itu adalah Plimsoll mark itu tujuannya untuk indikasi seperti itu. Oke, clear ya. Nah, berikutnya ada peraturan, sebenarnya ini adalah peraturan internasional, tetapi ada peraturan dari Menteri Perhubungan yang menunjukkan implementasi dari ISM Code. ISM Code, International Safety Management. Seperti itu. Nah, ada lagi peraturan Menteri Perhubungan nomor KM 65 tahun 2009, yaitu untuk standar kapal non-konvensi, kapal-kapal yang berbendera Indonesia. Nah, kaitannya ini ada konstruksi, ada perlengkapan, ada peralatan, permesinan dan pelistrikan, garis muat, pengukuran kapal, pengawaan, dan manajemen operasional. Nah, ini adalah biasa disebut namanya adalah NCVA.
Non-Convention Vessel Standards. Ini adalah N-nya adalah non, C-nya adalah convention, V-nya adalah vessel atau kapal, S-nya adalah standar. Atau biasa disebut dengan NCVS. Nah, jadi kapal-kapal yang mengikuti NCVS itu biasanya adalah kapal yang tidak wajib menggunakan peraturan internasional. Nah, di sini dikatakan apa kapal-kapal yang kena aturan NCVS, jadi tidak diwajibkan SOLAS. Apakah ikut SOLAS boleh, tapi tidak wajib karena peraturan SOLAS pasti lebih ketat dibanding NCVS. Nah, kapal non konvensi berbendera Indonesia ini sebagaimana yang dimaksud itu adalah kapal penumpang ya, yang hanya berlayar di perairan Indonesia. Berarti di sini adalah kapal domestik. Kapal domestik. Ferry antar pulau ya misalnya itu masuk ke sini ya. Kemudian kapal niaga yang tidak berlayar ke luar negeri ya berarti sama kapal domestik ya tapi niaga. Satunya penumpang, satunya adalah niaga. Kemudian kapal yang berukuran di bawah 500 GT yang berlayar ke luar negeri. Ya, ini mungkin kapal penyeberangan. Jadi kapal-kapal kecil ya. Kalau kita lihat Batam Singapura ya, Batam Singapura itu kan jaraknya dekat tuh kalau naik kapal. Ini bisa jadi di bawah 500 GT. Nah, ini bisa comply dengan NCVS. Kemudian kapalnya tidak digerakkan dengan tenaga mekanis, jadi tidak ada propellernya ya. Ini tanpa propeller, tanpa penggerak. Ini bisa tongkang, ponton, kapal layar, ini ya contohnya. Kemudian kapal kayu atau layar motor, ya, itu adalah mengikuti NCVS. Kapal penangkap ikan, ya kapal penangkap ikan. Nah kemudian adalah kapal pesiar ini adalah maksudnya yah, kapal yah, ya. Kapal kecil yang ada layarnya itu biasanya itu ada. Ini bukan pesiar maksudnya, ini kapal yah. Penerjemahannya yang kalau keliru menurut saya. Nah kapal dengan rancang bangun baru dan tidak biasa, kapal negara yang difungsikan untuk niaga. Kemudian semua kapal yang ada yang mengalami perubahan fungsi. Jadi ini yang sebenarnya adalah peraturan yang memang mengikuti peraturan Indonesia yaitu KM 65 tahun 2009. Nah ini kalau saudara lihat ini adalah beberapa load line marker atau biasa kita sebut adalah plimsoll mark. Ini untuk ukuran panjang di atas 24 meter. Ini yang untuk ukuran panjang kapal. Ya. Ini untuk ukuran yang panjang kapal 15 meter 24 meter. Nah, ini adalah kapal yang kecil yang L-nya kurang dari 15 meter. Nah, kalau saudara lihat ini ketentuannya, ini panjangnya piro dan sebagainya sudah ada ketentuannya ya. Jadi logikanya ini, jadi kalau kita lihat ini kan ini air tawar, ini adalah air laut gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk kapal-kapal yang kecil di bawah di bawah hanya 2 begini ya. Yaitu di sini aja sea water dan di sini adalah air tawar. AT itu air tawar gitu ya. Kemudian ini adalah air laut. Nah, ini kapal-kapal kecil itu ada sebenarnya. Nah, kalau sudah lihat sebenarnya kenapa kok ini ada 3 gitu ya. Ada 1, ada
2, ada 3. Dan ini cuma ada 2. Ya. Kalau kapal-kapal di antara 15 sampai 24 meter itu kan tidak mungkin berlayar jauh. Tidak mungkin berlayar jauh. Sehingga perubahan densitasnya itu tidak besar. Tidak ada perubahan densitas yang terlalu besar. Jadi kalau seagoing itu yang saya terjelaskan tadi kan ininya buahnya ya sampai bawah. Karena ada potensi dia dioperasikan pada perubahan densitas yang banyak. Kalau ini bisa misalnya di daerah sungai ya, sungai kan air tawar, bukan air laut. Ada perubahan densitas di sini. Ini mungkin di sini, kemudian dia di tempat yang lain, densitasnya lebih tinggi, dia akan turun di sini. Ya, seperti itu. Itu menunjukkan sebenarnya dengan bobot yang sama, lokasi dari plimsoll mark ini atau load line mark ini berubah. Nah, kalau misalnya dia 15 sampai 24 meter, ini tambah hanya 2 saja karena tidak jauh gitu kan. Dia mungkin di sungai, kemudian di laut, sehingga dia hanya dua garis saja. Seperti itu. Jadi itu ketentuan yang untuk keselamatan. Jadi load line itu kan sebenarnya tujuannya adalah untuk keselamatan. Jadi kalau kita saudara ingat misalnya di sini ya, ini kan ada kapal gitu ya. Ya. Kemudian ini adalah misalnya ini ada propellernya, ini engine gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini gitu ya. Yang paling penting itu kan di sini adalah freeboard itu ada ketentuannya. Ini adalah freeboard. Freeboard. Atau papan yang atau bagian yang tidak tercelup oleh air. Kalau ini semakin tinggi, ini kan semakin bahaya ya. Kalau dia bisa tenggelam itu, nanti kalau kena ombak dan sebagainya, itu kan bahaya. Sehingga ada batasan aman, freeboardnya itu harus berapa. Itu adalah load line. Maka itu menjadi pertimbangan. Nah, ini adalah sertifikat. Ya. Kalau saudara lihat di sini dikatakan sertifikat garis muat kapal non konvensi. Jadi ini adalah untuk kapal nasional atau domestik. Yang tadi ya ukurannya di atas 24 meter. Jadi L-nya adalah di atas 24 meter. Jadi kalau saudara lihat ada simbol R dan I, ini yang mengeluarkan adalah pemerintah Indonesia, dalam hal ini Menteri Perhubungan. Seperti yang saya jelaskan tadi, flag state-nya lah ya, representasi sebagai flag state. Jadi Menhub, seperti itu. Menteri Perhubungan. Jadi kalau sudah lihat ini mungkin fotokopiannya jadi tidak jelas, itu adalah Menteri Perhubungan yang tanda tangan. Maka di sini dikasih simbol RI. Nah, bagaimana kalau misalnya yang meng-issue adalah klasifikasi, itu adalah misalnya Lloyd Register. Biasanya dia di sini dikasih LR. Bagaimana kalau BKI? Maka di sini tulis KI, gitu ya. Seperti itu. Itu tergantung yang badan apa yang atau badan klasifikasi mana yang mengeluarkan atau yang mengeluarkan sertifikat, maka dia akan memberikan simbol tersebut. Seperti itu. Baik, ini referensinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kuliah hari ini. Ada pertanyaan?